Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sania Aldazara dari 11 IPA 1. Gimana nih quarantine day kalian di rumah? Setelah lebaran, udah berapa banyak hand sanitizer yang dipakai? Terus di rumah menyediakan disinfektan apa enggak? Atau kalian nih yang kena semprot? Anyway, ngomongin tentang semprot-menyemprot, kita harus berterima kasih loh sama Bernoulli dan fisikawan lainnya yang sudah menemukan prinsip-prinsip fluida. Nah, jadi sekarang kita bisa menikmati berbagai hal hasil penerapan prinsip fluida tadi, seperti semprotan desinfektan, semprotan parfum di rumah kalian, pompa air, turbin angin, dan pesawat terbang. Loh, kok turbin angin? Kok pesawat terbang? Bukannya fluida itu cairan ya? No, bukan ya. Semua yang mengalir, baik itu cair maupun gas, itu termasuk fluida. Air termasuk, sirup marjan termasuk, dan air udara juga termasuk fluida. Emang udara mengalir? Oh iya dong, cek. Video ini Mr. Stefan Morai nyampurkan soda api yang buat bersihin pipa sama cuka. Terus gas yang dihasilkan dari campuran tadi seakan-akan dituangin ke gelas yang isinya lilin yang menyala. Akibatnya lilin itu padam gara-gara gelasnya sekarang gak ada oksigennya, tapi dipenuhin sama gas soda api tadi. Terus pas Mr. Mora ini numpain semua soda api dari gelas, lilinnya sekarang jadi bisa nyala lagi. Jadi walaupun gak kelihatan jelas, udara bisa nyalur dan kita tumpahin kayak air gitu. Dalam bab fluida dinamis ini terdapat 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fluida ideal. Apa sih fluida ideal itu? Ciri-ciri fluida ideal itu apa? Kemudian bahasanya yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang prinsip Bernoulli. Pembahasan yang pertama mengenai ciri-ciri dari fluida ideal. Nah, apa sih ciri-ciri dari fluida ideal itu? Ciri yang pertama yaitu tidak termampatkan. Mari kita anggap fluida yang kita pelajari ini tidak termampatkan. Maksudnya adalah jika fluida ini kita beri perlakuan, maka volume dan massa jenisnya tidak akan berubah. Kemudian ciri yang kedua adalah aliran laminer, mengalir lurus, tidak terbulen atau berbelok. Nah, apa sih perbedaan dari laminer dan terbulen? Perbedaannya bisa dilihat di video ini. Jika alirannya laminer, maka partikel yang mengalir melewati titik yang sama dengan partikel yang di depannya. Sedangkan jika alirannya terbulen, itu partikelnya bergerak acak sehingga aliran airnya terlihat seperti tergulung. Kemudian yang ketiga, kita anggap fluida ini tidak memiliki viskositas atau kekentalan.
Fluida yang mudah mengalir seperti air ini viskositasnya rendah. Nah, sedangkan yang mengalirnya susah seperti madu, maka viskositasnya tinggi dan ini bukan fluida ideal. Pembahasan yang kedua mengenai persamaan kontinuitas. Jika fluida mengalir, volume air yang mengalir tiap satuan waktu biasa kita sebut dengan debit. Nah, debit ini biasa disimpulkan dengan full Q. Rumus dari debit yaitu Q sama dengan V per P. Nah, satuan dari debit itu sendiri yaitu meter kubik per sekon. Mainin selang atau mencet-mencet ujung selang agar airnya lebih mancar. Nah, dari situ kita tahu jika luas penampang pipa dipersempit, maka kecepatan airnya lebih besar. Secara matematis, kita tulis dengan A1 C1 sama dengan A2 C2. Jadi, kalau luas permukaan atau A-nya besar, maka kecepatan atau C-nya kecil, tetapi sebaiknya kalau A-nya kecil, maka P-nya besar. Jadi hasil penjumlahannya dari kedua ruas selalu memiliki hasil yang sama. Inilah yang kita sebut sebagai persamaan kuantitas. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.